Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, siapa yang mengatur peredaran uang di Indonesia? Kenapa harga-harga bisa naik atau turun? Dan siapa yang memastikan bahwa sistem pembayaran seperti kris atau mobile banking bekerja dengan aman? Jawabannya adalah Bank Sentral. Di Indonesia, bank sentral kita adalah Bank Indonesia. Nah, dalam video ini, saya akan membahas mengenai sejarahnya, tujuannya, hingga tugas-tugas penting yang mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Bank Sentral bukan bank tempat kita menabung seperti bank umum, tetapi lembaga yang mengatur seluruh sistem perbankan, mengendalikan jumlah uang yang beredar, dan juga memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Sejarah Bank Sentral di Indonesia dimulai pada tahun 1828 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Javase Bank atau DJB. Tugasnya adalah menerbitkan uang gulden dan mengatur kredit pada masa kolonial. Pada saat Jepang masuk di tahun 1942, fungsi DJB dibatasi dan juga sebagian digantikan oleh lembaga milik Jepang. Setelah Indonesia merdeka, DJB tetap beroperasi sampai pada akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1953 menjadi Bank Indonesia. Tahun 1953, DJB resmi berubah menjadi Bank Indonesia yang memiliki banyak fungsi seperti bank sirkulasi, bank pemerintah, hingga bank pengembang ekonomi. Pada masa ini, Bank Indonesia bahkan masih memberi kredit seperti bank umum. Namun, pengambilan keputusan moneter masih sangat bergantung pada pemerintah. Perubahan besar terjadi pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang membuat Bank Indonesia menjadi lembaga independen. Bank Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik dan fokus utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Tahun 2011, pengawasan mikroprudensial dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal dengan nama OJK, sehingga Bank Indonesia bisa fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Sejak 2020, Bank Indonesia memasuki era transformasi digital. Bank Indonesia meluncurkan kris, BIFAS, melakukan digitalisasi pembayaran pemerintah, dan bahkan mengembangkan konsep CBDC bernama digital rupiah. Jadi, peran Bank Indonesia makin besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada dua aspek penting dari tujuan ini. Yang pertama adalah stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Artinya, inflasi harus terkendali. Kalau inflasi tinggi, daya beli turun, harga-harga akan melonjak, dan ekonomi bisa terganggu. Dan yang kedua adalah stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini berkaitan dengan nilai tukar. Kurs yang stabil penting untuk perdagangan, investasi, dan kepercayaan pasar. Tugas Bank Indonesia yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah cara Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Beberapa instrumen pentingnya adalah 1. BI 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan. Artinya, jika inflasi naik, maka Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga agar uang yang beredar menurun. Begitu juga jika ekonomi melemah, maka
suku bunga bisa diturunkan untuk mendorong kredit. 2. Operasi pasar terbuka atau biasa disebut dengan OPT. Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga negara untuk mengatur likuiditas. 3. Giro wajib minimum atau GWM. Artinya, bank harus menyimpan cadangan tertentu di Bank Indonesia. 4. Intervensi nilai tukar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah di pasar falas. Dan yang kelima, kerangka target inflasi, di mana Bank Indonesia dan pemerintah menentukan target inflasi tahunan. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran di sini diibaratkan pembuluh darah ekonomi. Kalau terganggu, transaksi pun terhambat. Peran Bank Indonesia di sini mencakup peran pertama mengenai sistem pembayaran tunai, yaitu merencanakan, mencetak, mengedarkan, dan menarik uang lusuh, termasuk menjaga keamanan uang dari pemalsuan. Dan yang kedua, mengenai sistem pembayaran non-tunai, meliputi transfer antar bank, BIFAS, KRIS, hingga pengaturan vintage pembayaran. Dan tugas yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga bertugas menjaga agar sistem keuangan tetap stabil lewat kebijakan makroprudensial. Beberapa contohnya, ada pengaturan loan to value atau LTV untuk KPR. Dan ada juga rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Dan ada counter cyclical capital buffer agar bank tetap kuat saat krisis. Tujuannya agar bank tidak mengambil resiko berlebihan dan ekonomi tetap aman. Meskipun independen, Bank Indonesia tetap bekerja sama dengan pemerintahan, terutama dalam menentukan target inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Secara internasional, Bank Indonesia aktif di IMF, BIS, G20, ASEAN, dan berbagai kerjasama regional seperti KRIS Cross Border, yaitu kerjasama sistem pembayaran lintas negara. Tujuannya adalah memperkuat stabilitas keuangan domestik dan global. Jadi, mulai dari menjaga inflasi, mencetak uang, mengatur sistem pembayaran, hingga menjaga stabilitas keuangan, Bank Indonesia memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi kita. Itulah mengapa Bank Sentral adalah tulang punggung ekonomi suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.